Bisa auto hebohkan semua. Bung Binder langsung buat pernyataan sangat cerdas begini soal hasil laga Persib Bandung lawan Ratchaburi FC di leg kedua ACL2 malam ini. Bobotoh dipastikan sangat terkejut namun setuju dengarnya. Di sisi lain, tak disangka, bek Ratchaburi yang juga pemain timnas Thailand, Jonathan Kemde, terang-terangan ngomong keras gini di hadapan media. Wah, benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertandingan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api benar-benar menjadi panggung drama sepak bola yang tak akan mudah dilupakan. Atmosfer panas, tekanan besar, dan harapan puluhan ribu bobotoh menyatu dalam satu malam penuh emosi. Dan di antara ribuan pasang mata yang menyaksikan laga tersebut, ada satu sosok yang mengaku menunggu momen ini dengan penuh rasa penasaran, pengamat sepak bola ternama Indonesia, Bung Binder. Dalam pengakuannya yang jujur, tajam, sekaligus penuh kekaguman, Bung Binder menyebut pertandingan ini sebagai ujian karakter sesungguhnya bagi Persib, terutama karena mereka datang membawa beban yang tidak ringan setelah kekalahan mengejutkan di leg pertama. Menurut Bung Binder, sejak awal ia sudah menandai pertandingan ini sebagai momen pembuktian, bukan sekedar pertandingan gugur biasa, melainkan laga yang menentukan reputasi sepak bola Indonesia di level Asia. Ia mengakui sejak peluit awal dibunyikan, atmosfernya terasa berbeda. Jujur saja, saya sangat menunggu pertandingan ini, bukan hanya karena ini laga hidup atau mati, tetapi karena ini ujian besar. Di laga pertama, Persib secara mengejutkan kalah, maka leg kedua ini adalah panggung pembuktian. Apakah mereka benar-benar tim terbaik Indonesia saat ini atau tidak? Ungkapnya. Persib, kata Bung Binder, datang dengan situasi yang tidak ideal. Dua pemain kunci absen, sang kapten Mark Klok dan bek tangguh Patricio Matricardi. Kehilangan dua figur penting tersebut jelas mempengaruhi keseimbangan tim, baik secara taktik maupun mental. Namun justru disitulah nilai pembuktiannya. Tim besar bukan tim yang selalu lengkap. Tim besar adalah tim yang tetap bisa menang bahkan ketika tidak lengkap, tegasnya. Bung Binder juga menyoroti kualitas lawan. Ia menegaskan bahwa Ratchaburi bukan tim sembarangan. Klub asal Thailand itu datang dengan status mentereng sebagai salah satu tim papan atas liga domestik mereka. Menurutnya, posisi Ratchaburi di papan atas Liga Thailand bukan kebetulan. Mereka punya organisasi permainan solid, disiplin bertahan, dan mental kompetitif tinggi. Hal itu sudah terlihat jelas ketika mereka menang di kandang sendiri pada leg pertama. Mereka tim yang sangat terstruktur. Secara organisasi permainan, mereka rapi. Mereka tahu kapan menekan, kapan bertahan. Dan kemenangan di leg pertama bukan kebetulan, ujarnya. Karena itu, Bung Binder menilai pertandingan leg kedua bukan hanya tentang Persib mengejar defisit gol. Ini adalah pertarungan strategi, mental, dan kecerdasan membaca permainan. Saat pertandingan dimulai, Bung Binder langsung melihat satu hal yang menurutnya menjadi kunci, intensitas. Persib tidak menunggu, mereka langsung menekan. Mereka bermain cepat, mereka menyerang sejak menit pertama. Semua dilakukan demi satu tujuan, mencetak gol cepat. Persib bermain dengan tempo tinggi sejak awal. Mereka tahu waktu adalah musuh. Mereka tidak punya kemewahan untuk bermain santai, katanya. Sebaliknya, Ratchaburi tampil lebih sabar. Mereka bertahan dalam blok rendah. Garis pertahanan ditarik dalam. Mereka menunggu, mengamati, dan mencoba mematahkan ritme permainan tuan rumah. Itulah kontras besar yang membuat laga terasa sangat hidup. Satu tim menyerang tanpa henti. Satu tim bertahan dengan disiplin. Dan di tengah duel strategi itu, Persib tampil dengan determinasi yang disebut Bung Binder sebagai level elit. Tak hanya memuji pemain, Bung Binder juga menyoroti sosok pelatih Boyan Hodak. Ia menyebut pelatih Persib sebagai salah satu faktor paling menentukan dalam transformasi mental tim. Menurutnya, kecerdasan taktik Hodak terlihat dari cara tim mengatur tempo, mengalirkan bola, dan menjaga tekanan secara konsisten. Ini bukan sekedar permainan agresif, ini agresif yang terkontrol. Itu tanda pelatih yang sangat memahami pertandingan, jelasnya.
Bung Binder bahkan menyebut bahwa kombinasi kualitas skuad dan kecerdasan pelatih membuat Persib memiliki fondasi jangka panjang untuk bersaing di Asia. Ketika hasil akhir berpihak pada Persib, Bung Binder mengaku tidak sekedar melihat kemenangan, ia melihat validasi. Validasi bahwa Persib bukan hanya kuat di kompetisi domestik, validasi bahwa mereka punya karakter internasional, validasi bahwa mereka bisa bangkit dari tekanan. Sekali lagi, ini membuktikan Persib bukan hanya punya pemain berkualitas Eropa, mereka punya mental pemenang. Mereka punya pelatih jenius, dan kombinasi itu akan terus menghasilkan hasil positif, katanya. Ia pun menyampaikan ucapan selamat secara terbuka. Selamat untuk Persib dan Bobotoh. Ini kemenangan yang bukan hanya soal skor, ini kemenangan karakter. Semoga mereka terus meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Menariknya, pengakuan tentang kekuatan Persib tidak hanya datang dari pengamat. Dari kubu lawan pun muncul respek besar. Bek Ratchaburi yang juga pemain timnas Thailand, Jonathan Chomde, secara terbuka mengakui betapa sulitnya menghadapi Persib. Ia bahkan terkejut dengan kualitas permainan tim tuan rumah. Kami dibuat sangat kesulitan melawan mereka. Saya sedikit kaget, ternyata mereka tim kuat, bukan tim yang biasa. Bahkan jika Anda melihat tim kami dikurung habis oleh mereka, permainan mereka benar-benar mengesankan. Jadi ini laga yang memang luar biasa. Dan selamat untuk mereka Persib atas hasil ini. Mereka pantas mendapatkannya. Perkataan itu menjadi bukti nyata bahwa dominasi Persib terasa langsung di lapangan, bukan sekedar persepsi luar. Bagi Bung Binder, malam di GBLA bukan sekedar kemenangan, itu adalah deklarasi. Deklarasi bahwa Persib memiliki mentalitas tim besar. Deklarasi bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing. Deklarasi bahwa tekanan bukan penghalang, melainkan bahan bakar. Ini malam yang menegaskan identitas mereka. Tim besar diuji di saat sulit, dan mereka lulus dengan sangat meyakinkan. Tutupnya. Sepak bola memang selalu menghadirkan cerita, tapi tidak semua cerita menghadirkan pembuktian sebesar ini. Menurut kamu, apakah kemenangan ini benar-benar menegaskan Persib sebagai tim terbaik Indonesia saat ini? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar mengenai potensi kedatangan kiper baru ke Persib Bandung kembali memantik perhatian publik sepak bola tanah air. Kali ini, sorotan datang dari jurnalis Belanda, Gert-Jan Jacobs, yang menilai langkah Ronald Koeman Jr. jika benar merapat ke Maung Bandung merupakan keputusan yang tepat dan menjanjikan bagi masa depannya. Di tengah proses membangun kekuatan untuk menyongsong kompetisi Super League Indonesia musim 2026-2027, Persib memang terus dikaitkan dengan sejumlah pergerakan penting dalam komposisi skuad. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah posisi penjaga gawang, lini vital yang ingin diperkuat demi menjaga daya saing tim. Persib benahi posisi kiper demi kedalaman skuad. Saat ini, posisi kiper utama masih dipegang oleh Teja Paku Alam, dengan Fitrah Maulana berperan sebagai pelatih kiper. Selain itu, sosok senior sekaligus pelatih Imade Wirawan juga tetap didaftarkan ke Liga. Sementara penjaga gawang asing Adam Prizebeck memperkuat tim khusus untuk ajang Asia musim 2025-2026. Namun, kondisi kompetitif dan target tinggi musim depan membuat Persib merasa perlu melakukan penyegaran sekaligus peningkatan kualitas di bawah Mistar. Kehadiran anak legenda sepak bola dunia itu pun dipandang sebagai sinyal kuat bahwa klub ingin membangun tim yang semakin solid dan tangguh. Bahkan jika transfer tersebut benar terrealisasi, Persib berpotensi memiliki kiper dengan nilai pasar tertinggi di Liga. Kiper yang saat ini bermain untuk SC Telstar itu diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 11 miliar rupiah, angka yang melampaui nilai kiper termahal Liga musim ini, Nadeo Argawinata, yang berada di kisaran 6,9 miliar rupiah. Pengalaman panjang di sepak bola Belanda serta kualitas yang dimilikinya tentu menjadi daya tarik tersendiri. Kehadirannya juga berpotensi menciptakan persaingan sehat di bawah Mistar, sesuatu yang sangat dibutuhkan tim dengan target juara. Pengakuan jujur jurnalis Belanda. Meski kabar kepindahan ini semakin ramai dibicarakan, Gert-Jan Jacobs mengakui bahwa keputusan final sang pemain belum sepenuhnya diketahui. Namun ia menegaskan bahwa minat dari klub Asia memang nyata. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi ada minat dari Asia.
Menurut saya, ada klub dari Singapura yang juga tertarik padanya, kata Gert Jan Jacobs dilansir bolasport.com dari laman Football Transfers. Persib dinilai jadi pilihan ideal. Menurut Jacobs, jika melihat situasi saat ini, Persib justru menjadi destinasi paling ideal bagi sang kiper. Salah satu faktor utama adalah lingkungan tim yang cukup familiar dengan kultur sepak bola Belanda. Di skuad Maung Bandung sendiri, sudah ada beberapa pemain yang memiliki latar belakang sepak bola negeri kincir angin, seperti Tom Hey, Mark Klok, dan Elia Norreinders. Kehadiran para pemain dengan latar belakang serupa diyakini akan mempermudah proses adaptasi, baik secara budaya, komunikasi, maupun gaya bermain. Selain itu, chemistry di dalam tim disebut sudah terbentuk dengan baik, ditambah banyak pemain yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Tapi di Persib Bandung ada banyak pemain Belanda, seperti Tom Hey, Mark Klok, dan Adik Reuniers. Itu bisa menjadi kesempatan bagus baginya di usia 30 tahun, tutupnya. Era baru Persib? Jika benar terjadi, transfer ini bukan sekedar penambahan pemain, tetapi juga simbol keseriusan Persib membangun kekuatan jangka panjang. Kombinasi pengalaman Eropa, kompetisi internal yang sehat, dan target juara bisa menjadi fondasi penting untuk era baru Maung Bandung. Kini pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar akan terjadi? Dan jika ya, apakah kehadiran Ronald Koeman Jr. bisa membawa dampak besar bagi Persib musim depan? Menurut kamu, apakah Persib memang membutuhkan kiper baru dengan level seperti ini? Dan jika transfer terwujud, apakah itu menjadi pembelian terbaik musim depan? Tulis pendapatmu. Tekanan besar benar-benar menyelimuti langkah Persib Bandung jelang laga penentuan melawan Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertarungan hidup mati yang akan menentukan nasib Maung Bandung di panggung Asia. Sesuai jadwal, laga krusial tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu malam, 18 Februari 2026. Atmosfer stadion diprediksi akan membara, mengingat laga ini menjadi kesempatan terakhir Persib untuk membalikan keadaan setelah hasil pahit di pertemuan pertama. Persib datang dengan beban yang tidak ringan. Kekalahan 0-3 pada leg pertama membuat mereka tertinggal agregat 3 gol. Artinya, untuk melangkah ke perempat final kompetisi kasta kedua antar klub Asia tersebut, Persib harus menang dengan selisih lebih dari 3 gol. Tantangan yang tidak mudah, bahkan bisa dibilang sangat berat. Namun, di tengah tekanan besar itu, optimisme di dalam skuad Pangeran Biru ternyata belum luntur. Semangat dan keyakinan tetap terjaga. Dan salah satu suara paling lantang datang dari bek andalan mereka, Federico Barba. Barba mengakui bahwa situasi yang dihadapi timnya memang sulit, tetapi menurutnya, peluang belum sepenuhnya tertutup. Ia menegaskan bahwa mental dan kepercayaan diri tim tetap kuat sejak leg pertama berakhir. Seperti yang dikatakan pelatih, itu bukan hasil yang mudah. Inilah yang saya katakan setelah pertandingan. Kami tetap percaya pada kemampuan kami, ucap Barba. Pernyataan itu menunjukkan bahwa meski tertinggal secara agregat, Persib belum menyerah. Justru mereka melihat laga kandang sebagai kesempatan emas untuk bangkit. Bek berusia 31 tahun tersebut juga tidak menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Ia mengakui bahwa ada sejumlah kesalahan yang membuat Persib harus menerima kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Namun, menurut Barba, performa tim tidak sepenuhnya buruk. Bahkan, Persib sebenarnya memiliki peluang yang cukup untuk mencetak gol. Kami membuat banyak kesalahan, tentu saja. Namun di sisi lain, kami juga memiliki banyak kesempatan untuk mencetak gol. Kami sudah mengevaluasi hal tersebut, jelasnya. Artinya, kekalahan di leg pertama bukan semata karena inferioritas, melainkan kombinasi kesalahan sendiri dan peluang yang gagal dimaksimalkan. Dan hal-hal itulah yang kini coba diperbaiki. Menatap laga penentuan, Barba percaya ada satu faktor yang bisa menjadi pembeda besar, bermain di kandang sendiri.
Dukungan ribuan bobotoh diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi seluruh pemain. Atmosfer stadion, tekanan kepada lawan, dan semangat kolektif di lapangan bisa menjadi kekuatan ekstra yang tidak dimiliki pada leg pertama. Di kandang, kami sangat kuat. Sejujurnya, inilah yang kami inginkan sekarang. Kami ingin memenangkan pertandingan ini dan tentu saja kami akan berjuang habis-habisan untuk melanjutkan langkah ke babak berikutnya, tandasnya. Dengan dukungan penuh dari supporter, Persib berharap stadion kebanggaan mereka berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi lawan. Harapannya jelas, membuat Ratchaburi kesulitan sejak menit pertama dan membuka jalan menuju comeback bersejarah. Laga ini bukan sekadar soal taktik atau kualitas pemain. Ini soal mental, semangat, dan keberanian mengejar sesuatu yang tampak hampir mustahil. Situasi Persib memang berat, tapi keyakinan dari pemain seperti Federico Barba menunjukkan bahwa harapan masih ada. Sepak bola sering menghadirkan kejutan, dan comeback dramatis bukan hal yang mustahil. Menurut kamu, apakah Persib mampu membalikan defisit 3 gol di kandang sendiri? Seberapa besar pengaruh dukungan bobotoh di laga sepenting ini? Apakah optimisme Barba realistis atau terlalu percaya diri? Tulis pendapatmu.